Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, di RF Sahabat kali ini, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Bapak Yahweh yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, materinya menjaga hati dari ranjau tersinggung. Belakangan ini, kalau kita lihat dengan pergolakan ekonomi, pergolakan politik, maka sebenarnya ada suatu pandemi yang terjadi tanpa kita sadari. Pandemi ini namanya apa? Yang namanya ini Bapak Ibu, yang namanya tersinggung pandemi itu. Iya kan? Karena pandemi tersinggung ini orang berkelahi, orang membunuh, orang menyakiti satu dan yang lain. Ya? Jadi pandemi ini setiap hari dia semakin melanda banyak orang. Oleh karena itu kita memang perlu berhati-hati. Nah, terkait dengan tersinggung kita harus tahu definisi tersinggung dulu itu apa. Ya, definisi tersinggung. Pasti banyak orang berpendapat itu soal rasa, ya. Jadi bukan lagu, lupa nama ingat rasa, lupa nama ingat rasa, bukan soal itu, ya. Tapi ini soal hal seperti ini. Tersinggung, definisinya begini Bapak Ibu. Tersinggung adalah reaksi emosional negatif, ya. Pahami itu bahwa reaksi emosional negatif terhadap tindakan atau perkataan orang lain yang dianggap merendahkan atau merugikan diri kita. Itu definisi tersinggung. Ya. Jadi intinya, ketika orang tersinggung, maka dia merasa disakiti atau dilukai hatinya. Ya. Kalau buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya ini definisinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, rasa tersinggung ini itu berarti dia memainkan peran besar dalam kondisi perasaan kita, kondisi pikiran kita, ya. Dia akan terus berputar di situ. Nah, bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana cara mengantisipasinya, lalu gejala-gejala apa yang timbul ketika rasa tersinggung itu ada, ya. Kita akan buka satu-satu Bapak Ibu, ya, karena tersinggung, ya, tersinggung itu sama seperti kita punya luka, ada sudah mau sembuh-sembuh, kemudian dia terkantuk lagi, atau sudah mau sembuh-sembuh dia kena batu kecil saja, itu sakitnya luar biasa. Ya, itu ilustrasi tentang tersinggung itu begitu. Artinya dia sangat rentan seperti kaca yang sangat tipis. Kena sedikit pasti pecah, kena sedikit pasti pecah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita selaku anak-anak terang, ya, identitas kita adalah anak-anaknya Bapak Yahweh. Ya. KTP kita adalah KTP-nya Samail, walaupun sekarang kita bukan berada di Samail. Tapi dengan kehidupan kita yang dekat dengan Bapak Yahweh, yang mau menerima Bapak Yahweh dalam kehidupan kita, sama seperti kita lagi menghidupkan Samail dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika hal yang menyangkut tersinggung ini terjadi, dia terjadi karena apa? Ada hal yang berulang-ulang kali terjadi, yang berulang-ulang kali kita alami. Itu makanya muncul rasa tersinggung itu, ya. Sehingga ketika kita berhadapan dengan dunia luar, kita berhadapan dengan orang lain, maka cara pandang kita adalah cara pandang yang mulai waspada. Kita mulai membentengi diri kita. Tapi karena membentengi diri kita menjadi orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu karena apa? Takut jangan sampai kita tersinggung karena perkataan orang. Takut jangan sampai
kita tersinggung karena orang punya perbuatan terhadap kita. Atau kita tersinggung orang tidak buat apa-apa, tapi kita merasa seperti orang menyakiti kita, padahal orang tidak bermaksud terhadap kita. Nah itu karena dia berulang-ulang kembali terjadi, dan kita alami, maka dia tersimpan di mindset kita. Kalau bahasa hari-hari kita, dia tersimpan di belakang kepala. Ya, dia terpendam di situ. Jadi ketika ada orang yang memicu, langsung muncul. Ada orang yang memicu, langsung muncul. Ya, rasa tersinggung itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kita selaku anak-anak Bapak Yahweh, kita diajarkan untuk bisa mengendalikan rasa tersinggung kita. Anak-anak Bapak Ibu. Rasa tersinggung dia akan menjurus kepada rasa amarah. Rasa amarah dia akan menjurus kepada rasa sakit hati. Rasa sakit hati dia punya muaranya rasa pahit hati. Itu dari mulai rasa tersinggung, Bapak Ibu, hal yang kecil. Nah, kita harus menjaga jangan sampai dia berakarnya sampai di sakit hati atau di pahit hati, jangan sampai. Karena di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 katakan begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada setan. Itu firman yang bilang. Marah boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Asal jangan berbuat dosa. Lalu marah yang tidak berbuat dosa itu seperti apa? Yang marah jangan sampai simpan di hati. Marah selesai bersihkan hatimu. Itu marah yang tidak berbuat dosa. Boleh marah. Ketika anak kita melakukan pelanggaran, kita marah tidak? Marah. Suami kita melakukan pelanggaran, istri kita melakukan pelanggaran, kita pasti ada rasa marah. Tapi jangan marah sampai memendam di dalam hati kita. Makanya dibilang jangan sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam bukan berarti tunggu sudah sore dulu baru kita maafkan orang, bukan. Kalau bisa memaafkan orang saat itu juga, Bapak Yahweh yang kejempol, Bapak Ibu. Ya, itu berarti kita mampu mengendalikan emosi kita mampu mengendalikan diri kita mampu mengontrol perasaan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika rasa tersinggung itu muncul, di situ setan mulai ambil waktu, ambil kesempatan. Ya, saya kasih contoh. Ibu-ibu mungkin kebanyakannya pada umumnya. Saya tidak bilang semua ibu, tapi pada umumnya ibu-ibu. Ketika sudah merasa capek, ya, anak bikin sedikit, suami bikin sedikit, atau tetangga bikin sedikit, karena sudah capek, bebannya berat, langsung dia meledak. Hanya dari rasa tersinggung. Makanya Tuhan bilang, jangan sampai amarahmu menjadi marah dan menjadikan engkau berdosa. Ya, jadi kita harus mengontrol. Kita punya perasaan, kita punya emosi harus kita kontrol. Nah, orang yang tersinggung, yang gampang tersinggung, itu biasanya dikatakan dia merasa diri menjadi korban atau mentality victim mentality, bukan playing victim, Bapak Ibu, beda. Ya? Orang yang tersinggung itu dia merasa diri menjadi korban atau victim mentality. Kalau play victim itu membuat diri seperti korban. Itu beda, membuat diri seakan-akan korban. Tapi kalau mentality victim itu merasa diri korban. Nah, akar masalahnya di mana Bapak Ibu? Akar masalah dari rasa tersinggung itu adalah kesombongan. Nah, itu dia punya akar masalahnya di situ. Nah, di sini dikatakan hanya orang yang merasa tinggi hati yang mudah tersinggung. Ya kan? Padahal Yesua tidak tersinggung saat diludahi karena dia tahu identitasnya.
Yesua dipukuli, Yesua dicaci maki, dalam keadaan tidak salah, dalam keadaan tidak berdosa. Sampai dia dipaku, tapi apa dikatakan kalimat yang pertama? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita belajar dari Tuhan Yesua, dari karakter Tuhan Yesua yang memang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, walaupun dibuat semena-mena tanpa perbuatan salahnya. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, hanya orang yang merasa tinggi hati kan berarti sombong, ya kan? Kalau orang yang sombong itu orang yang merasa paling benar, orang yang merasa bahwa dia punya ego itu tidak bisa terkalahkan, itu orangnya yang sombong. Ya. Nah, akarnya dari mana? Akar kesombongan itu yang menimbulkan dia menjadi orang yang gampang tersinggung. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Jadi di hadapan orang, kita tidak perlu tunjukkan kesombongan kita. Jangan sampai orang tahu bahwa kita ini orangnya sombong. Dan memang kita tidak boleh menjadi orang yang sombong atau tinggi hati. Tapi rendahkanlah dirimu walaupun engkau tahu bahwa engkau itu punya taraf, punya stratanya, ya, punya pemikirannya lebih tinggi dari orang itu, tapi lebih baik kita merendah hati. Karena dengan merendah hati kita mampu mengontrol diri kita. Tapi kalau kita tetap tinggi hati, maka yang terjadi pasti kita gampang tersinggung. Ya. Nah, lalu kemudian gejala-gejalanya seperti apa orang yang gampang tersinggung? Ada dia punya gejala, sama dengan penyakit, ada dia punya gejala-gejalanya. Ini juga sebenarnya salah satu penyakit yang tidak kelihatan, tapi merusak tubuh, roh, dan jiwa kita. Ya, yang dibilang tersinggung ini, Bapak Ibu. Ya, sifat mudah tersinggung sebenarnya adalah sebuah gejala yang dari beberapa rasa atau kondisi yang lebih dalam. Ya, kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, rasa insecure. Kalau rasa insecure berarti rasa tidak aman diri atau rasa tidak percaya diri. Itu biasa orang yang tersinggung, gejalanya seperti begitu. Ya, orang yang kurang pede namanya, kurang percaya diri. Nah, orang yang kurang percaya diri itu berarti dia tidak yakin dengan dirinya. Iya kan? Orang yang tidak percaya diri itu orang yang tidak yakin dengan dia punya kemampuan diri. Akhirnya dia sering butuh pengakuan dari orang lain. Dia butuh rasa percaya diri yang orang lain berikan untuk dia, bukan keluar dari dia punya diri sendiri. Itu. Nah, oleh karena itu dia butuh istilah pengakuan dari orang, pengakuan dari orang luar. Ya, karena orang yang rasa tidak percaya diri. Sebenarnya saya ganteng, saya cantik, ya, tapi saya merasa tidak percaya diri. Saya butuh orang bilang, kamu cantik, kamu ganteng, baru rasa percaya diri itu muncul. Nah, itu gejala-gejala yang membuat orang itu mulai menemukan rasa tersinggung dalam dirinya. Logikanya begini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ketika kita bekerja atau di sekolah, lalu kemudian kita ditegur karena pekerjaan kita. Anda ini masuk terlambat, Anda ini kerjanya tidak becus. Itu teguran dari pimpinan kita, teguran dari atasan kita. Ya, coba kamu melakukannya yang lebih baik lagi. Nah, orang yang rasa percaya diri langsung mati rasa tuh. Langsung dia down Bapak Ibu. Ya, langsung dia down. Padahal harusnya dia menganggap teguran itu, ya, dia harus menganggap bahwa kritikan terhadap dia itu kritikan untuk merubah dia punya diri. Iya kan? Nah, mereka-mereka yang tidak percaya diri Bapak Ibu,
itu mereka yang biasanya merasa terancam dengan perkataan orang. Apa saja orang katakan langsung rasa dirinya hilang, percaya dirinya hilang. Ya. Lalu yang kedua, rasa takut atau fear. Ya. Nah, rasa takut ini Bapak Ibu, takutnya seperti apa? Takut orang lihat kita punya kelemahan. Ya. Takut orang lihat bahwa kamu ini tidak mampu. Oleh karena itu, karena merasa takut, makanya dia melakukan defense. Defense artinya mempertahankan diri. Karena mempertahankan diri, maka ketika orang berkata-kata, walaupun tidak untuk menjatuhkan kita, tapi kadang-kadang kita merasa, ya, Bahasa Allah bilang, orang yang bicara sih, tapi sih kayak rasa kayak enak. Padahal orang yang bicara kita, orang tidak membicarakan kita punya keburukan tidak apa-apa. Mungkin orang lagi membicarakan hal lain, tapi kita yang merasa, ya, merasa inti, maksudnya gitu. Merasa bahwa diri ini yang dibicarakan, gitu. Ya, makanya tadi dibilang mentality victim, merasa diri korban. Padahal orang tidak peduli dengan kau. Orang lagi membicarakan orang lain, tapi kita yang merasa bahwa orang lagi membicarakan kita. Itu kenapa? Rasa takut ada dalam diri kita. Kemudian, yang ketiga, rasa bangga yang terluka atau pride. Rasa bangga yang terluka itu kenapa Bapak Ibu? Karena sering seseorang itu diperlakukan dengan cara-cara yang tidak baik, ya, sehingga ada rasa bangga tapi dia terluka. Dia dalam satu posisi tapi seakan-akan dia tidak dihormati. Dia dalam satu posisi yang baik tapi seakan-akan dia tidak dihargai. Dia dalam satu kesempatan yang baik tapi dia merasa bahwa dia diacukan. Dia datang dengan kebanggaan dia, tapi dia merasa dia tidak diakui sebagai sesuatu yang berharga. Jadi rasa bangganya, rasa bangga diri sendiri. Ya. Nah, itu yang membuat akhirnya orang tersebut dia punya rasa ego terus semakin besar. Jadi dia merasa dia punya diri bangga. Ya. Dia merasa dia paling sudah dari orang lain. Nah itu bangga tapi dia terluka oleh karena dia tidak dihargai, merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak dianggap oleh orang. Lalu kemudian yang keempat Bapak Ibu, ada rasa luka masa lalu atau trauma. Nah, kenapa dibilang luka masa lalu? Karena mungkin dulunya dia dibully, ya. Dulunya dia ada mengalami sesuatu hal yang akhirnya dia masih tertanam. Mungkin saat itu dia masih kecil, tapi dia punya ingatan yang masih tetap ada, ya. Oleh karena itu, ketika dia terkorek, maka langsung alarm di belakang kepala ini bunyi, ya, bunyi. Itu mereka membicarakan kamu, itu mereka lagi menjatuhkan kamu, itu mereka lagi menghina kamu, mereka lagi A, B, C, dan D. Nah, maka dengan demikian rasa tersinggung itu muncul setipis kaca. Itu dari salah satunya dari rasa luka masa lalu atau trauma. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mereka yang tersinggung itu karena dipicu oleh pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan, ya, kata-kata yang memang waktu saat lampau, ya, saat lampau tidak enak di hati, tapi dia pendam rasa itu. Makanya ketika sekarang terjadi, dia akan mengingat yang masa lalu itu, bukan dengan perkataan orang yang sekarang. Mungkin orang tidak membicarakan dia, ya. Tapi karena akibat trauma masa lalu itu, dia mengingat itu dan dia merasa bahwa ini seakan-akan yang dibicarakan adalah diri dia sendiri, gitu.
Lalu yang kelima, gejala yang kelima Bapak Ibu, ada rasa letih secara emosional atau burnout. Nah, kadang-kadang sifat mudah tersinggung ini tanda bahwa kita punya memori atau kita punya penampung dalam kepala kita itu tidak bisa ditampung lagi. Sama seperti air dalam wadah. Ketika diisi terus, lama-lama dia meluber dan tumpah. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang mungkin sudah capek dengan kerja, capek dengan esok mau makan apa, capek dengan gaji yang belum dapat, capek dengan nanti hal ini, hal itu, lalu kemudian ada yang bikin salah, oh itu cepat sekali, ya kan? Tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti langsung terbakar sudah tuh. Itu pasti langsung terbakar. Itu kenapa? Daya tampungnya sudah tidak bisa menampung lagi. Itu penuh, jadi dia tumpah. Itu yang membuat rasa tersinggung itu muncul. Karena yang tadi, stres yang kecil-kecil, lalu kemudian tambah dengan kurang tidur, ya, karena pikiran banyak, lalu kemudian membawa beban yang berat, maka kita punya emosinya jadi lemah, kontrol emosinya lemah, sehingga ketika sesuatu terjadi, gampang kita seperti orang yang sumbu pendek, langsung meledak. Begitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tahu, ya, bahwa tersinggung itu sama saja dengan kita lagi terperangkap dalam satu penjara dengan tidak ada terali besinya. Tidak kelihatan maksudnya. Tapi kita sekarang kan terperangkap dalam rasa itu. Karena kenapa? Rasa itu orangnya tidak rasa, orang lain tidak rasa. Yang rasa itu kita sendiri. Jadi kita terperangkap dalam kita punya rasa itu sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa melepaskan itu, selama-lamanya kita akan terperangkap. Ya. Karena kenapa? Di dalam Amsal 19 ayat 11 katakan begini. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kalau kita bisa keluar dari rasa tersinggung itu, ya, maka yang kita bisa lakukan memaafkan orang yang menyakiti kita tanpa dipuji oleh siapapun. Ketika Anda memaafkan seseorang, hati Anda lega tidak Bapak Ibu? Lega sekali, ya. Kan tidak ada bebannya, ya kan? Tapi kalau kita pendam merasa tersinggung itu, yang tadi saya bilang, dia akan menjurus ke amarah, dia akan menjurus ke rasa dendam, nanti dia akan menjurus muaranya di pahit hati. Lah kalau kita bawa terus pahit hati itu, sama dengan kita lagi membawa sampah dalam diri kita. Ya, sampah itu harus dibuang. Dibuang dengan cara apa? Memaafkan orang yang menyakiti kita. Ya kan? Baik dalam mereka punya perbuatan, baik dalam mereka punya kata-kata. Nah, kalau kita orang yang penuh hikmat dan bijaksana, ya, maka orang bikin kita seperti apapun, orang menyakiti kita seperti apapun dengan kata-kata, ya, kita tidak akan pernah menghiraukan apa yang mereka katakan. Nah, cuek saja, iya kan? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kalau kita menanggapi orang itu, masalah tidak akan pernah selesai-selesai. Kita akan tetap rasa tersinggung, kita akan tetap rasa marah, kita akan tetap rasa sakit hati, dan pasti dendam terhadap orang itu. Tapi kalau kita, anak-anak Bapak Yahweh, yang dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Samayim, maka apapun yang orang katakan kepada kita, EGP, emang gue pikirin, iya kan? Nah, kalau kita sampai pada tahap dan kondisi itu, kita menjadi orang yang benar-benar sakti mandraguna. Iya kan? Orang-orang yang kebal dengan orang punya perkataan. Orang mau bilang kita apapun, cuek. Ya? Orang mau menjatuhkan kita, cuek. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita berasumsi, ya. Jangan kita menebak-nebak
hati orang lain. Kita berprasangka terhadap orang lain, ya, bahwa orang lain ini sementara menceritakan kita. Mungkin mereka capek, mungkin mereka lelah, ya, tapi mereka tidak bermaksud untuk menyerang kita. Tapi kita yang merasa bahwa kita yang menjadi korban, ya. Nah, hilangkan hal itu semua, bersihkan diri kita, Bapak Ibu. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, ya. Nah, kalau kita masih terus dengan rasa tersinggung kita, akibatnya seperti ini, Bapak Ibu. Akibatnya apa kalau ada rasa tersinggung dalam diri kita? Ada dua, akibat untuk diri kita sendiri dan juga bisa akibat dampaknya untuk orang lain. Dampaknya untuk diri kita seperti apa? Ya, dia seperti penjara yang tadi saya bilang, penjara yang tak beruji, ya, yang tidak ada teralinya. Dia memagari pikiran kita, dia memagari hati kita, bahkan dia memagari roh kita yang harusnya Tuhan ada dalam diri kita, tapi karena ada rasa tersinggung, maka roh Tuhan itu menjauh dari kita. Itu berarti dia akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Dia akan menghambat pertumbuhan iman kita. Dia akan menghambat pertumbuhan mentality kita. Ya. Karena kenapa? Hati yang penuh dengan rasa tersinggung, sudah pasti dia tidak akan bisa menerima firman Bapak Yahweh. Bagaimana mau terima firman Bapak Yahweh kalau di dalam hatimu masih ada rasa tersinggung? Tidak bisa. Itu sama dengan firman jatuh di semak belukar, firman jatuh di tanah yang berbatu, dia tidak jatuh ke tanah yang subur. Itu kalau ada rasa tersinggung di dalam diri kita. Nah, yang kedua, dia bisa menjadi penyakit fisik dan mental untuk kita. Karena kepahitan, dia akan menjadi racun dalam diri kita. Kalau dia sudah menjadi racun, itu sama saja dengan kita minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Atau dia seperti bom waktu. Ketika kita menyalakan sumbu, kita tidak lempar kepada orang, kita pegang bom itu lalu kita berharap mati, tahu di sana mati. Kalau bomnya meledak di kitanya yang mati. Ya, itu kalau kita masih tetap dengan rasa tersinggung, maka dia akan menimbulkan penyakit fisik dan mental. Oleh karena itu, di dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 15. Dikatakan, waspadalah supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau berakar berarti dia akan menyebar. Nah, kalau dia menyebar dengan hal yang positif tidak apa-apa. Tapi kalau dia menyebar dengan hati yang negatif, maka juga akan mencemari orang lain. Kitanya yang sakit hati tapi balasnya kepada orang lain. Ya. Saya ada satu cerita nyata. Ada satu artis, Bapak Ibu mungkin kenal, namanya Will Smith. Kenal? Ya, artis top papan atas di Hollywood. Ya kan, Will Smith. Dalam satu ajang Piala Oscar, ya, dunia perfilman di Hollywood, kalau tidak salah itu bulan Maret tahun 2022. Saat itu dia juga masuk menjadi salah satu nominator aktor terbaik. Ya, salah satu aktor terbaik. Nah, sebelum pembacaan nominasi ada MC, ya, MC namanya Chris apa di belakang saya sudah lupa. Dia salah satu komedian. Nah, dia bercanda saat itu, dia bercanda terkait dengan istrinya si Will Smith ini. Karena kan istrinya Will Smith mengalami ada satu penyakit yang membuat dia kepalanya botak. Iya kan? Nah, Will Smith saat itu dia tersinggung dengan perkataan si Chris ini. Lalu kemudian dia naik, nanti buka saja bisa di YouTube atau di Google, di searching, ya. Dia naik dan kemudian dia tampar. Dia tampar si Chris ini. Jadi peserta semua yang ada, artis yang ada berpikir ini settingan, dibuat supaya happy. Tapi itu sebenarnya tindakan yang secara tidak di-setting. Memang dia terjadi secara tiba-tiba karena Will Smith-nya tersinggung. Nah, setelah dia menampar si Chris ini, kemudian ketika membacakan nominatur, dia yang dapat juara.
ketika dia masih nominasi, dia aktor terbaik Hollywood. Dia mendapat nominasi itu, mendapat piala penghargaan Oscar itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Akibat dia menampar seseorang, walaupun itu menyinggung dia, ya. Mulai saat itu dia punya karir sampai sekarang jatuh, hancur, Bapak Ibu. Dia berusaha untuk bangkit, kemudian dia berpindah lagi untuk menjadi penyanyi, sama saja. Kepercayaan publik kepada dia langsung turun drastis. Langsung turun lagi. Ketika saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika saat itu orang menyinggung keluarga kita pasti tersinggung tidak? Tersinggung. Tapi apakah kita harus melakukan perbuatan yang tercela? Contohnya seperti Will Smith yang saya tadi kasih contoh. Betul dia tersinggung. Wajar tidak dia tersinggung? Wajar, iya kan? Membuat dia punya istri jadi semacam lelucon. Tapi karena tindakan yang tidak bisa mengontrol emosi dia, saat itu maka walaupun dia meraih piala Oscar, saat itu dia punya karir jatuh sampai saat ini, Bapak Ibu. Dia masih main film, dia masih menyanyi, tapi dia punya album dan film sudah tidak masuk di rating teratas lagi, selalu yang terbawah. Yang kedua, dia langsung dipecat dari anggota masuk nominasi Oscar sampai saat ini. Hanya karena hal kecil. Seharusnya yang berhubungan itu si Chris karena menghina dia punya. Cuma karena rasa tersinggung, Will Smith melakukan tindakan yang tidak terpuji, maka akibatnya menghancurkan karir yang sudah dia bina selama 40 tahun. Nah, itu hal-hal yang kita bisa lihat nyata Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian, dampak apa dari rasa tersinggung terhadap orang lain? Dia bisa merusak relasi dan dia bisa menjadi batu sandungan. Kenapa bisa merusak relasi? Karena ada tembok pemisah. Ya, sehingga ketika orang bergaul dengan kita, sama seperti orang lagi berjalan di atas kaca yang tipis, bergaul tapi takut jangan sampai kita tersinggung, takut jangan sampai ketika berbicara sesuatu kitanya tersinggung. Jadi akhirnya orang memilih untuk menjauh dari kita. Nah, perlahan-lahan orang yang biasanya dekat dengan kita, dia akan menjauh dari kita. Karena kenapa? Jangan sampai perbuatan orang itu menyinggung kita. Ya, itu membuat hubungan kita mulai renggang dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita. Ya, dia akan menjadi tembok pemisah. Yang kedua, dia akan menjadi batu sandungan. Batu sandungan untuk apa? Untuk membangkitkan iman kita, untuk menumbuhkan iman kita, untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Ya, karena kalau kita masih memendam rasa tersinggung, percayalah, kita jauh dari kasih Tuhan Yesus. Pasti kita jauh dari kasih Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian pertanyaan, kira-kira obatnya apa? Obat untuk rasa tersinggung ini apa Bapak Ibu? Obatnya, yang pertama Bapak Ibu, akui sebagai dosa, bukan hak. Ya. Akui bahwa rasa tersinggung itu dosa, bukan hal yang wajar, bahwa itu hak kita untuk tersinggung. Jangan pernah berpikir bahwa tersinggung itu hak kita. Berpikirlah bahwa tersinggung itu adalah bagian dari dosa yang harus dihapuskan dari dalam diri kita. Ya? Karena kenapa? Kita sering katakan bahwa tersinggung itu wajar, ya. Tapi harusnya yang kita katakan, Tuhan, ampunilah saya, karena juga Tuhan juga mengampuni saya, sehingga saya perlu juga untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Ya? Jadi jangan anggap wajar rasa tersinggung itu Bapak Ibu. Dia akan menimbulkan efek-efek yang lain. Ya? Sama seperti yang tadi saya bilang, dia akan seperti racun yang ketika kita minum, lalu kita berharap orang lain mati. Ya? Yang kedua, ganti fokus atau tujuan. Maksudnya apa? Fokus pada pengampunan. Ya, karena kita sadar bahwa kita juga berbuat dosa, sehingga ketika orang lain menyakiti kita, maka fokus kita mengampuni orang itu.
Tadi saya sudah kasih contoh kan, kita tidak membalas, Bapak Yahweh yang turun tangan untuk membalas. Ya, kita diam saja, nanti Tuhan yang bekerja. Ya, karena Kolose 3 ayat 13 katakan, ya, sabarlah kamu seseorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ya, orang menyakiti kita, kita menyakiti Tuhan tidak? Sering kita menyakiti Tuhan, tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan mau kita juga seperti itu. Seberapa banyak pun orang yang menyakiti kita, patutlah kita juga mengampuni orang itu. Ya kan? Itu juga syarat untuk rapture. Bagaimana kita mau rapture kalau kita masih tersinggung, kita masih marah, kita masih dendam, kita masih pahit hati? Iya kan? Bagaimana mau terangkat ke Ibu? Tidak bisa. Walaupun bilang, saya percaya Bapak Yahweh, saya setiap saat pergi ke ibadah Sabat, saya setiap hari berdoa. Tapi kalau masih ada rasa tersinggung, percayalah engkau tidak terangkat Bapak Ibu. Nah, yang kedua, miliki hati yang tebal terhadap dunia, tetapi lembut terhadap Tuhan. Tebal terhadap dunia gini, bikin muka tebal. Orang mau kata kita apapun, FNK, ya kan? Orang mau bicara kita punya tidak baik, cuek, ya kan? Biarlah kasih Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Makanya dibilang tebal terhadap dunia, tetapi lembut terhadap Tuhan. Buka diri untuk roh Bapa Yahweh masuk dalam hidup kita, supaya hati kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, merasa tersinggung itu adalah pilihan Bapak Ibu. Mau tetap rasa tersinggung atau mau untuk beban tersinggung itu hilang? Mau pendam sampah dalam hati atau mau buang sampah itu? Pilihan ada pada Bapak Ibu. Nah, kalau pilihan untuk mengampuni itu adalah keputusan yang sangat tepat. Ya kan? Tersinggung adalah pilihan. Pengampunan itu adalah keputusan. Kalau keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, maka kemerdekaan adalah hasil yang akan kita terima. Nah, banyak orang yang punya hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan teman bisa hancur dan gagal karena kita tersinggung dan kita tidak menjaga hati. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap menjaga hati kita tetap dalam keadaan yang baik. Ya, biarkan hati kita menjadi hati yang tidak mudah tersinggung. Biarkan hati kita menjadi hati yang tidak mudah merasa kecewa. Biarkan hati kita menjadi hati yang tidak mudah merasa marah dan tidak mudah merasa pahit hati. Ya? Biarkan kita sentiasa menghargai dan menghormati kekudusan Tuhan supaya Tuhan hidup di dalam kita. Ya. Nah, ketika Tuhan hidup dalam diri kita, maka sebagai penutup Bapak Ibu, ada Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjaga hati kita dari rasa tersinggung, sama seperti kita lagi menjaga lentera hati kita supaya tetap bernyala. Kalau lentera hati kita tetap bernyala, maka kehidupan kita terpancar kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, kalau hidup kita sudah terpancar kemuliaan Bapa Yahweh, maka ketika sangkakala berbunyi, kita semua yang ada di kehilat Yahweh lagi berambon, kita sama-sama rapture. Demikian firman Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita semua.